Jadi begini, orang itu kalau pikirannya, hatinya fokus pada akhirat, urusan dunia dimudahkan oleh Allah yang ngurus. Di dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka natil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, yang dipikirkan itu akhirat terus. Apa maksudnya memikirkan akhirat? Misalnya pagi-pagi pergi ke kebun, 11:30, lihat jam 11:30, ingat, oh sebentar lagi zuhur ini, pulang karena mau sholat zuhur. Habis sholat zuhur istirahat sejenak, berangkat lagi. Nanti jam 3 lihat jam, loh sebentar lagi asar, pulang sholat asar. Habis itu berangkat lagi. Nanti jam 5:30 lihat jam 5:30, loh ini mau maghrib, pulang. Artinya memang ya pikirannya itu ibadah terus, akhirat terus. Orang itu kalau pikirannya akhirat terus, apapun akhirat selalu dipikir, diingat. Ibadah selalu diingat. Oleh Allah diberikan 3 anugerah. Apa? Yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Diberikan kaya hati. Apa maksudnya kaya hati? Kaya hati itu artinya hatinya tenang, hatinya ridha, hatinya lapang, hatinya tidak galau, hatinya tidak risau, tidak khawatir, tidak gelisah mengenai rezeki yang akan datang. Karena hatinya yang kaya. Itu kalau orang pikirannya akhirat terus. Itu anugerah yang pertama. Anugerah yang kedua, wajah ma'alahu syamlahu, dan Allah himpun padanya orang-orangnya. Artinya orang-orang itu gak akan memusuhi orang seperti ini. Orang itu kalau pikirannya akhirat terus, dia gak ada pikiran memusuhi orang, benci iri pada orang, gak ada. Karena dia sibuk dengan ibadahnya, dengan akhiratnya. Nah orang juga gak ada pikiran sama orang ini untuk memusuhi atau apa. Ya kalau mengganggu ya mungkin ada, mencuri pisangnya, mencuri apa, ya ada, karena di dunia ada. Itu yang kedua, anugerah yang kedua. Anugerah yang ketiga, orang yang pikirannya akhirat terus. Wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Artinya apa? Pertama, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Yang kedua, rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran. Kadang ada ya, orang itu kerjanya santai, tapi pendapatannya meluap-luap. Kerjanya santai. Itu yang kedua. Yang ketiga, dunia itu datang menyembah-nyembah sampai ditolak-tolak, sampai gak mau. Dan itu biasanya memang orang yang pikirannya akhirat terus, selalu ingat pada Allah, gak mikir yang lain. Ini kisah ya ulama salaf. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini kan wali perempuan. Beliau wali perempuan, kewaliannya mengalahkan wali laki-laki. Wali laki-laki kalah dengan beliau. Ya karena berarti rasa khosyah, rasa takut pada Allah lebih tinggi. Suatu ketika akan berangkat ke tanah suci. Singgah karena di perjalanan ada seorang ulama besar, wali laki-laki singgah. Silaturahmi. Minta doa. Lalu bilang, Umi mau kemana? Mau ke tanah suci. Diperhatikan, Sayyidah Rabi'ah ini gak bawa bekal. Lah orang mau ke Mekah ini kan bawa uang, kan begitu. Atau paling enggak kalau sekarang bawa ATM. Atau bawa kredit card. Kalau sekarang. Dulu kan belum ada ATM sama kredit card. Dulu itu uang biasanya dalam kantong biasanya. Karena uang itu
Kalau gak emas ya perak, dinar atau dirham, itu uang dalam kantong. Ternyata Sayyidah Rabi'ah ini gak bawa, diperhatikan. Karena gak bawa, oleh kiai yang waliullah ini dikasih uang satu kantong, dikasih emas. Ini Umi katanya. Untuk apa? Mungkin nanti di jalan atau di daerah suci perlu beli-beli atau apa. Ternyata Sayyidah Rabi'ah ini gak mau. Enggak, kiai saya gak perlu bawa ini. Loh, kalau nanti perlu apa-apa, loh saya ini gak perlu. Lalu tangannya digerakkan. Begitu tangannya digerakkan, udara yang menyentuh tangannya jadi emas semua. Ini katanya, udara jadi emas, gak perlu bawa katanya. Udara di mana-mana. Tapi saya gak perlu ini, tak kasihkan sampean. Dikasihkan sama yang ngasih. Artinya apa? Orang ini ya, kalau memang pikirannya akhirat terus, dunia itu datang gak disangka-sangka dan menyembah-nyembah. Ini kalau orang pikirannya akhirat terus, dunia itu menyembah-nyembah. Kemudian sebaliknya, wa man kanatid dunya hammah, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, yang jadi pikiran dunia terus, mau tidur ngurus dunia, lewat HP, lewat apa, bangun tidur belum sempat baca doa, mikiri dunia lagi, besok ini apa, dunia lagi, gak mikir mau sholat, sholat ya, habis itu dunia terus-terusan yang dipikirkan. Kalau orang ini pikirannya dunia terus, oleh Allah diberikan tiga malapetaka. Apa? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini selalu galau, selalu risau, selalu gelisah, selalu khawatir, susah mengenai masa depan. Kalau uangnya cukup dimakan 1 minggu, galau, mikiri minggu depan nih makan apa. Kayak uang saya ini cukup 5 hari. Kalau uangnya cukup 1 bulan, galau lagi. Mengapa? Mikiri bulan depan. Sebulan depan nih makan apa ya? Ini kan cuma sebulan uang awal ini, uang saya ini. Kalau uangnya cukup setahun, galau lagi. Yang dipikiri tahun depan. Padahal dia gak tahu hidup enggak sampai tahun depan. Kan gak tahu kita ini hidupnya sampai kapan. Tapi ya karena pikirannya dunia terus, dibikin susah sama dunia. Dunia ini menyusahkan memang. Itu yang pertama ya, gak pernah berhenti susah. Kalau orang ini pikirannya dunia. Yang kedua, orang pikirannya dunia terus, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah cerai-beraikan dengan orang-orangnya. Mudah bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan saudara. Orang tuanya meninggal pada berantem dengan saudaranya. Mengapa? Rebutan dunia. Kadang-kadang orang tuanya masih sakit, sudah berantem. Padahal orang tuanya belum mati. Dah berantem mikiri warisan. Ya itu dunia namanya. Ya termasuk politik. Apa itu dunia? Pengaruh itu dunia juga. Yang ketiga, kalau orang ini pikirannya dunia terus, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia yang datang kepadanya hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan tak akan datang. Karenanya benar, orang ini kalau mengejar akhirat, dunianya ikut. Orang ini kalau fokus sama ibadah terus. Orang yang fokus ibadah biasanya uangnya lebih banyak daripada yang fokus kerja. Banyak yang begitu. Orang-orang yang cuma baca sholawat, baca Quran, baca apa, kadang lebih banyak daripada yang fokus kerja sampai bingung cari kerja. Kadang begitu. Ini akhirat. Jadi memang akhirat ini gak boleh dilupakan. Ini bukan berarti saya ngajak kalau begitu mulai besok gak kerja. Ya kerja, tapi jangan lupa akhirat. Jangan kerja terus yang dipikirkan.